sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa. Menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit. Kepala desa di Banyuwangi, Jawa Timur ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa sebesar 1,3 miliar rupiah. Nadiem Makarim terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop, jaksa menduga ada upaya markup harga hingga pengadaan fiktif dari anggaran mencapai 9,9 triliun rupiah. Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank pemerintah. Kalian pasti udah dengar kan berita soal kasus korupsi di Kementerian Kominfo, proyek Pusat Data Nasional Sementara yang nilainya hampir 1 triliun itu. Ternyata ada 5 tersangka, termasuk mantan Dirjen Kominfo Samuel Abrijane Pangarepan. Iya, aku baca juga kasusnya cukup parah ya, sampai ada indikasi kong kali kong antara pejabat dan perusahaan pemegang tender yang nggak sesuai sama aturan. Padahal proyek itu penting banget buat keamanan data negara. Ini nih yang bikin aku mikir soal etika. Etika itu kan gimana kita harus bertindak jujur dan bertanggung jawab. Apalagi kalau kita pejabat di publik. Kalau pejabat korupsi itu berarti mereka melanggar etika dan juga nilai-nilai Pancasila, khususnya 2 sila pertama. Benar kata Lija, soalnya di sila pertama itu kita tahu bahwa isinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa yang mengajarkan kita untuk jujur dan bertanggung jawab karena kita itu percaya kepada Tuhan. Sedangkan kalau korupsi itu sudah jelas itu sudah melanggar nilai spiritual dan moral. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menuntut kita untuk berlaku adil dan menghormati sesama. Korupsi itu jelas merugikan rakyat banyak. Jadi itu jelas-jelas nggak adil dan nggak beradab. Oh, ini kasus korupsi PNS itu ya? Kasus ini juga nunjukin bobroknya data pengelola digital di Indonesia. Selama yang terjadi menyebabkan ratusan server pusat dan daerah lumpuh ini akibat dari pengelolaan yang profesional dan korup. Kalau menurut kalian, kenapa pejabat yang seharusnya jadi teladan malah korupsi? Apa karena kurang etika atau ada masalah sistem juga? Kalau menurutku, mereka lupa kalau jabatan itu amanah dari Tuhan dan rakyat. Kadang juga sistem pengawasan kurang ketat, jadi mereka bisa lolos korupsi. Dan budaya korupsi itu kayak penyakit yang menular. Kalau satu pejabat yang korupsi, yang lain ikut-ikutan karena merasa itu hal biasa. Nilai etika harusnya jadi benteng supaya nggak terjadi korupsi. Dan menurutku juga, etika itu bukan cuma aturan, tapi soal kesadaran diri. Kalau memang pejabat itu sadar mereka bertanggung jawab terhadap Tuhan dan rakyatnya, pasti bakal mikir 2 kali sebelum melakukan korupsi. Makanya pendidikan etika dan moral itu penting banget, terutama buat para pejabat. Jangan cuma hanya tentang pemahaman hukum, tapi juga tentang nilai kemanusiaan dan spiritual. Masyarakat juga harus aktif, jangan hanya diam. Kalau ada indikasi korupsi, harus lapor dan kritis sama pemerintah. Dari semua yang kita bahas, jelas banget bahwa kasus korupsi ini menunjukkan betapa pentingnya menegakkan etika berdasarkan nilai-nilai 2 sila pertama Pancasila. Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak moral dan spiritual bangsa kita. Iya benar, etika menjadi fondasi utama supaya pejabat bisa menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Makanya 2 sila pertama Pancasila harus terus kita pegang sebagai pegangan moral bangsa. Supaya nilai-nilai itu nggak cuma jadi teori, tapi juga nyata dalam tindakan. Kalau memang nilai-nilai itu kuat, semoga korupsi itu bisa diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa kembali pulih. Betul, bukan cuma hukum yang harus ditegakkan, tapi juga nilai etika dan moral harus terus dibangun dan dijaga bersama-sama. Dan kita semua punya peran penting, gak cuma nyalahin pejabat, tapi juga harus aktif menjaga dan menerapkan nilai-nilai itu di lingkungan sekitar kita. Kalau kita semua bisa terus pegang nilai Pancasila dan etika dan menerapkan sehari-hari, perubahan positif pasti bisa kita wujudkan bersama. Kantin yuk. Hari ini kita sudah menyaksikan bahwa korupsi bukan hanya soal penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga tentang hilangnya nilai etika dan moral dalam kepemimpinan. 2 sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
adalah pondasi utama yang seharusnya menuntun tindakan setiap pemimpin di negeri ini. Kalau nilai-nilai itu benar-benar dijalankan, bukan hanya hukum yang ditegakkan, tapi juga keadilan dan kemanusiaan bisa kita rasakan bersama. Mari kita renungkan bahwa setiap keputusan kita, sekecil apapun itu, punya dampak besar untuk masa depan bangsa. Kita tak bisa terus menunggu perubahan dari atas, sementara di bawah kita masih abai. Setiap tindakan kecil yang jujur dan setiap keputusan yang berlandaskan nurani adalah batu pijakan menuju bangsa yang lebih adil. Jangan takut dianggap remeh, karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian orang-orang biasa. Jadilah contoh di lingkunganmu, sebarkan semangat integritas, dan jangan lelah berharap pada kebaikan. Bangun negeri ini bukan hanya dengan tangan, tapi dengan hati yang bersih. Karena saat kejujuran menjadi budaya, maka masa depan pun jadi harapan nyata. Korupsi memang merusak sistem, tetapi masalah yang lebih besar adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Terkikisnya kepercayaan ini melemahkan fondasi persatuan dan kebersamaan. Setiap orang di Indonesia memiliki peran dalam memerangi korupsi dan membangun kembali kepercayaan ini. Etika dan moral merupakan nilai-nilai hakiki yang hendaknya menjadi pedoman dalam kehidupan, mulai dari bersikap jujur, bertanggung jawab, hingga menentang ketidakadilan. Tindakan individu, jika konsisten, dapat memicu perubahan signifikan. Kemajuan nyata memerlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Bersama-sama kita dapat mewujudkan Indonesia bersih, adil, dan sejahtera. Membuktikan bahwa setiap orang dapat menjadi agen perubahan yang positif. Dari kasus yang kita bahas, kita bisa lihat bahwa permasalahan bangsa tidak hanya soal teknologi atau kebijakan, tapi soal karakter. Nilai Pancasila bukan sekedar semboyan, tapi pedoman hidup yang harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan etika dan moral bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga, masyarakat, dan lingkungan digital kita. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa bangsa yang besar bukan diukur dari kekuatan ekonomi atau kecanggihan sistem, tapi dari integritas dan kesadaran moral rakyatnya. Jika kita mau berubah, maka masa depan Indonesia yang bersih dan beretika bukan sekedar impian, tapi tujuan yang bisa kita capai bersama.